Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron. Saya delegasi dari kelompok satu bersama rekan saya Widya Nafisa Nur. Baik, saya selaku kelompok pertama ingin mempresentasikan terkait tentang dasar dan guna mempelajari hukum adat. Sebelum itu, saya ucapkan rasa hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah hukum adat, yaitu Ibu Anggita Anggriani SHMH, yang saya hormati serta saya sayangi. Baik, langsung saja kita lanjut ke presentasi kita, yaitu yang pertama adalah rumusan masalah. Di sini apa apa pengertian dan ciri-ciri hukum adat. Terus kedua, bagaimana kebiasaan yang menjadi dasar hukum adat. Terus ketiga, bagaimana proses terbentuknya hukum adat. Dan terakhir, apa saja sifat dan unsur hukum adat. Baik, lanjut saja ke pengertian dan ciri adat. Yang satu, adat itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dalam bahasa Arabnya adalah ada atau kebiasaan. ada ada itu sesuatu hal, kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, itu ada. Terus yang kedua, adat, aturan atau kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat. Terus yang ketiga, ciri, lahir dari masyarakat, kolektif, dinamis, sakral, turun temurun. Yang keempat, adat berbeda dengan hukum positif yang tertulis. Terus selanjutnya, kebiasaan hukum adat. Di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, praktek berulang yang diterima sebagai aturan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, berfungsi menjaga solidaritas sosial. Yang ketiga, lebih dipilih dibanding mekanisme formal. Yang keempat, bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan diberikan penyampaian ini oleh rekan saya, Saudari Nafisa Anur. Padanya kami persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya hukum adat. Hukum adat ini yang pertama itu berawal dari kebiasaan. Hukum adat terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan dianggap benar, lalu berkembanglah menjadi aturan sosial yang mengikat. Kemudian didukung oleh nilai budaya dan religi. Hukum adat didasari oleh nilai budaya, kepercayaan, tradisi leluhur, dan juga sistem religi, sehingga memiliki legitimasi moral dan spiritual. Kemudian dipelihara oleh tokoh adat. Tokoh adat ini berperan menjaga, menafsirkan, dan menegakkan hukum adat, sehingga keberlangsungannya itu tetap terjaga. Kemudian dinamis serta menyesuaikan zaman. Hukum adat ini bersifat fleksibel dan terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kemudian diakui oleh negara, hukum adat mendapat pengakuan negara dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan hutan atau perkawinan adat yang memperkuat posisinya di masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, ada sifat dan unsur hukum adat. Sifat hukum adat yang pertama yaitu tidak tertulis. Hukum adat ini tidak dituangkan dalam undang-undang, melainkan hidup melalui praktik dan kesadaran masyarakat. Kemudian komunal, yaitu menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang pasti menjaga solidaritas sosial. Kemudian religio magis mengandung nilai spiritual dan kepercayaan leluhur dengan pelanggaran yang dianggap berdampak moral dan juga spiritual. Kemudian fleksibel, bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budayanya. Kemudian ada unsur hukum adat, yaitu kebiasaan. Praktik yang dilakukan berulang hingga dianggap wajar dan menjadi dasar dari hukum adat. Kemudian kesadaran hukum, penerimaan masyarakat bahwa aturan adat bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.
Kemudian sanksi sosial dan moral. Teguran, denda, atau pengucilan yang bertujuan memulihkan harmoni sosial, bukan sekedar menghukum. Nah, jadi kesimpulannya, hukum adat adalah seperangkat aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan berkembang menjadi norma yang mengikat. Ia bersifat tidak tertulis, tetapi hidup dalam praktik sosial, serta berlandaskan nilai budaya dan kepercayaan, sehingga berbeda dengan hukum positif. Kebiasaan yang dilakukan berulang dan diterima bersama menjadi dasar lahirnya norma adat, berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Proses terbentuknya hukum adat dipengaruhi oleh kebiasaan, nilai budaya, peran tokoh adat, serta adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, sifatnya yang komunal, regiomagis, dan fleksibel memperkuat solidaritas sosial. Unsur utama hukum adat mencakup kebiasaan, kesadaran hukum, dan sanksi yang menjadikannya pedoman hidup dalam mengatur hubungan antar individu maupun kelompok.